lebih penting untuk mencegah adanya tindak pidana ataupun kejadian yang seperti kita presiden di sini. Jajaran Polres Minahasa Selatan Selasa 24 Januari tahun 2023 menggelar konferensi pers terkait kasus porno aksi persetubuhan anak di bawah umur dan sempat dipublikasi di media sosial. Dalam konferensi pers tersebut terungkap, KS sebagai korban adalah wanita di bawah umur yakni berusia 13 tahun dan tercatat sebagai siswa di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan para pelaku terdiri dari 3 orang, masing-masing YT 18 tahun, MT 14 tahun. YT dan MT kini sedang ditahan di tahanan polisi di Polres Minahasa Selatan. Sementara salah seorang pelaku kini dinyatakan masih dalam daftar pencarian orang alias buron. Untuk jelasnya, simak keterangan pers yang disampaikan oleh Wakapolres Minsel Kompol Edi Saputra dan Kasat Reskrim Polres Minsel Ibtu Leslie Debi Lehawa. Dari Kabupaten Minahasa Selatan, Aloysius Petrus, kasih kabar Furtorang semua. Polsek Ranoyapo, Polda Sulut, tanggal 5 Januari 2023. Kejadiannya di tanggal 4 Januari 2023, jam sekitar 18.00 WITA. Di Kecamatan Ranoyapo, Minsel, di gubuk perkebunan sawah yang biasa disebut R3 di sana. Untuk korban di sini kita inisialkan KS K, umur 13 tahun, di Toyopon, tanggal 14 Desember, Minahasa, warga negara Indonesia, pelajar SMP kelas 2, agama Kristen. Dalam korban adalah anak, maka kita memperlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lex spesialis yaitu berarti penanganan dengan tindak pidana perbuatan persetubuhan. Lex spesialis berarti kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak menggunakan KUHP. Sehingga kalau untuk diceritakan kronologis mereka mempunyai hubungan asmara atau dan lain-lain, ini tidak dalam pemeriksaan kami, tidak ada hubungan asmara atau dan lain-lain, percintaan atau tapi hubungan karena pertemanan saja. Dan modusnya mereka adalah mencekoki minuman keras kepada korban sehingga korban mabuk berat dan membawanya ke gubuk di tepi sawah desa Ranoyapo yang biasa disebut rata-rata Ranoyapo R3. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kejadian ini tentunya ada laporan dari orang tuanya yang dimana korban ini mengalami psikologis yang terguncang karena perbuatan ini, sehingga orang tuanya melakukan pelaporan. Sebelumnya juga para pelaku ini juga sempat merekam dan terpublish di media sosial, namun ketika kita cek lagi setelah laporannya, video tersebut sudah tidak ada lagi seperti itu. Sehingga kami juga melakukan upaya pencarian karena ini laporannya tanggal 4, kita berhasil mengungkap baru sekitar tanggal 18 Januari. Itu juga ada rentan waktu yang panjang karena yang bersangkutan juga sempat keluar dari wilayah Minsel, apalagi yang DPO ini juga sudah keluar dari wilayah Sulawesi Utara, sehingga kami butuh proses untuk mengungkap perkara ini. Kami bisa melakukan penahanan karena kita sudah mengantongi 2 alat bukti, salah satunya adalah visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi tidak ada yang berbeda antara tuntutan dewasa dan anak, namun sistem peradilannya yang berbeda. Kalau dewasa kita tidak perlu pendampingan dari orang tua, bapas ataupun peksos untuk pemeriksaan. Kalau untuk anak kita harus mendampingi dari peksos maupun wali ataupun orang tua ataupun bapas dalam hal penanganan anak karena dia menggunakan sistem peradilan anak. Untuk ancaman hukumannya sama, tidak ada yang berbeda, cuman memperlakukan pemeriksaannya yang ini sedikit berbeda dengan